kok bisa-bisanya Anda berperilaku seperti itu? Si ceweknya ya bilang, maaf yang aku mabok gitu. Caduk. Iya. Untuk caduk, plok. Emang caduk. Dan mereka juga gak sadar sebenarnya mereka di kosan itu ngapain. Cuma pas paginya udah bugil semua. Ces, kembali lagi di sisa waktu. Ces. Halo pecinta genre horor, kembali lagi bersama kita di channel Sisa Waktu. Channel yang sangat-sangat fantastis, channel yang sungguh sangat luar biasa. Kita mengemas segala sesuatu dengan penuh horor. Kita sekarang udah ada di sebuah tempat, sebuah bangunan, sebuah gedung yang sangat terkenal, angker. Dan seperti biasa, terima kasih ya buat sponsor. Sponsor kita ya, terutama Isikes yang selalu mendukung dalam perjalanan, dan juga para admin slot yang senantiasa mengajak kita untuk berkompromi. Sebelum ke pembahasan, kita akan berbicara sedikit tentang background bangunan ini yang pada tahun 1433. Oh iya. 25 ya. Iya. Sebelum Masehi. Tempat ini merupakan sebuah tempat untuk dugem. Pada zaman dulu, kemudian turun-temurun diwariskan oleh pemiliknya hingga zaman sekarang, kemudian oleh pemiliknya yang sekarang dijadikan sebuah kos-kosan. Nah, ini benar sekali. Kos-kosannya sangat-sangat bebas ditempati siapa saja. Benar. Dan bebas dipakai apa aja. Iya. Seperti kebanyakan orang-orang yang mencari kosan bukan sekedar menjadi rumah ketika kita berada jauh dari kampung halaman, tapi juga dipakai untuk media apa? Peternak. Kalau menurut gua ya. Ya apalagi kalau media istirahat. Media istirahat tentunya. Kita akan bahas dan mohon maaf kepada siapapun yang tersinggung oleh pembahasan kita, karena kita akan membahas fakta sesuai dengan kejadian yang pernah terjadi di kosan ini. Iya. Yang pertama, kemudian saya. Yang pertama, ada kejadian yang sangat-sangat horor ketika jam 11 malam pada zaman dulu. Jam 11 malam penghuni salah satu kamar datang bersama dengan teman-temannya. Iya. Ya biasalah, anak remaja zaman dulu juga memang sering keluar malam. Dalam keadaan sempoyongan tentunya. Oh iya. Gak tahu mereka habis ngapain, pulang ke kosan sempoyongan. Dan mereka juga gak sadar sebenarnya mereka di kosan itu ngapain. Cuma pas paginya udah bugil semua. Aduh, iya. Mungkin kita untuk dari pembahasan sudah tahu sebenarnya. Jadi kita akan sedikit mencari titik horornya. Horornya, nah itu di mana horornya? Nah, kok bisa-bisanya orang yang gak sadar tapi tiba-tiba bugil? Kita gak tahu apa yang terjadi karena mereka juga gak tahu. Nah, itu apalagi kita. Kan dia dalam keadaan tidak sadar. Tapi barangkali kalau kita lihat dari perspektif kacamata batin, itu yang terjadi bagaimana itu? Seperti biasanya, bukan saya sombong dan memang saya sudah dianugerahi dan pernah berguru juga. Boleh. Berguru juga di tiap benua mungkin ya. Dan alhamdulillah ya saya sebisa ini. Dan setelah saya pantau di tempat ini, untuk kasus yang ini ya yang dilucuti, mungkin yang dibugili lah. Iya. Yang saya lihat memang dalam keadaan mereka tidak sadar. Dan ini tidak ada halnya dengan hal-hal yang gaib kalau menurut yang saya dapat. Gimana itu? Ini reaksi otomatis dari hasrat dalam kalau menurut saya. Itu dari gejolak jiwa. Gejolak jiwa ya, itu benar sekali. Gejolak jiwa ya, sehingga dia refleks lah melakukan pelucutan secara otomatis dalam keadaan mereka tidak sadar. Tapi tragisnya kejadian itu berbuntut panjang itu. Kepada si ceweknya, iya. Si ceweknya dimarahi sama si cowoknya. Pacarnya ini kan mereka dalam area pertemanan, si ceweknya udah punya pacar nih. Oh, lagi-lagi mungkin. Iya, kemudian si pacarnya itu nanya sama si ceweknya, kok bisa-bisanya Anda berperilaku seperti itu? Si ceweknya ya bilang, maaf yang aku mabok gitu. Caduk. Iya. Untuk caduk,
Plok. Emang caduk soalnya yang saya alami yang memang kalau dalam keadaan mabok apalagi tidak sadar tidak mungkin ya untuk melakukan hal-hal yang memang di luar nalar. Ini tentu kita sepakat bahwa hal ini merupakan kejadian yang mistis ya, tidak bisa kita jelaskan. Nah itu ya bisa masuk sih. Tadi pas cek di kosan ini dan memang saya dikejutkan dengan kejadian di lantai 2 yang memang pas samping yang dipakai tempat kita istirahat tadi. Saya dikejutkan dengan pernah, jadi bukan sekarang ya, jadi dulunya pernah ada kejadian yang memang ada sesosok dua remaja seperti biasalah. sesosok dua remaja yang siswa lah yang setahu gua dalam hamba ada gambaran 2 siswa cewek cowok. Ya dia katanya pacaran dan saya bertanya ke ibu kos ya memang dia katanya berduaan ya lagi pacaran ya mungkin ya maksudnya. Dan dia melakukan ya remaja lah udah tau lah ya kalau di kosan berdua ngerjain tugas bareng. Ngerjain tugas bareng karena mungkin si ceweknya panik akibat kebablasan mungkinnya karena mengerjakan tugas terlalu semangat sehingga dia kebablasan. Otomatis dia frustasi. Setelah saya dapatkan ini yang titik horornya dia gantung diri. Jadi bundirlah dia di kosan tersebut. Dia di dalam di dapur pakai semacam ikatan itulah. Entah yang saya lihat itu tambang atau apa. Yang penting dia bunuh diri di sana. Dari Anda mungkin barangkali. Mungkin Anda mendapat. Aduh. Anda di sini kayaknya cuma jadi pelengkap. Kita ada punya mic 3. Satu ya kan sayang aja kalau misalkan satu gak dipakai ya aja dia biar ada sentuhan-sentuhannya lah. Gak apa-apa lanjut aja kita berdua aja. Dan setahu gua dan kan kita sempat dulu tidur ya kan di sana satu hari. Dan kita mencoba untuk merasakan aura-aura di sana apa yang kita tangkap dan memang benar sekali. Banyak sekali ada. Dan kayaknya Anda juga sempat mendengarkan nggak ada suara keistimewaan di kosan sana? Yang di kamar nomor 4. Nah itu. Iya benar. Kan semalam sempat kita mendengarkan memang ada suara-suara misterius di kamar 4. Dan gua akan sedikit membahas tapi gak bakal terlalu dalam. Mungkin Anda nanti diteruskan. Boleh. Yang terjadi dalam keanehan ada suara yang lumayan aura negatif disertai dengan musik. Nah ini tiba-tiba jam 10 malam tiba-tiba musiknya keras. Nah ini yang jadi pertanyaan kita semua. Yang memang saya tangkap dia lagi melakukan ritualisme. Selalu seperti itu kosan ini memang untuk mencapai sebuah fase di mana kita merasa lega. Mungkin lebih ngemplong. Dan ada sedikit tambahan bahwa dari daerah sekitar memang di kosan tersebut ada sangkut pautnya sama si ibu kosnya. Waduh, bahaya ini mah. Gimana itu? Dan memang katanya suka mengadakan ritual setiap 1 minggu sekali. Dan si ibu kos itu selalu mendatangi yang memang kaum cowok di sana. Mungkin bukan negatif sih. Ini mungkin untuk syaratnya untuk syarat mungkin ritual. Buat lebih itu dapat diskon mungkin. Bisa. Kalau salah satu kasus yang gua tahu sih, jadi si ibu kos tersebut memang untuk menagih uang bulanan, uang kosan kepada para penghuni kos. Tetapi tidak setiap penghuni kos punya uang. Nah untuk membayar tidak punya uang tersebut, maka mereka diharuskan untuk dan memang untuk si ibu kos ini lumayan sangat ada berbahayanya juga. Soalnya dia katanya memang ada sangkut pautnya sama yang kita tidak lihat di sana. Sehingga si ibu kos pergi ke kosan untuk menagih uang. Setelah ada yang melihat lah, mungkin ada yang melihat ibu kos menagih dan katanya tidak punya uang, tapi malah dia ikut masuk dan mengunci. Nah itu. Kalau sudah begitu mah jadi alur kita rusak. Tapi sebenarnya kita bisa tahu aktivitas yang mereka lakukan di kamar tersebut.
kita bisa tahu dengan adanya teknologi zaman sekarang. Kita tidak melulu tentang mata batin. Benar kita sekali. Tinggal buka internet dan kita coba lihat di Dodestream. Di situ banyak di link kebanggaan kita ambilnya lebih gitulah. Ya. Pesan-pesan lah langsung, Bos. Oke. Pesan-pesan kita khususnya untuk para orang tuanya gitu, bukan kepada para pencari kosannya, sorry. Bagi para orang tuanya, tolong kalau anaknya mau cari kosan itu diantar aja. Karena kalau tidak diantar, kita akan cari kosan yang bebas, Bos. Nah, ini. Ya. Benar sekali. Dan jangan pernah percaya kalau misalkan anak Anda bilang mau main, mau tidur di kosan teman, itu bullshit.